Halo, perkenalkan nama saya Rama Aditya dengan NIM 120113465. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adila Putri Liandari dengan NIM 120113467. Hai, kenalin nama aku Niputu Cantika Dewi dengan NIM 120113468. Hai, perkenalkan nama saya Anak Agung Gede Heri Agustino dengan NIM 120113469. Halo, perkenalkan nama aku Nipa Mangai Febrianti dengan NIM 120113471. Hai, perkenalkan nama saya Ninyoman Yantian Jastari dengan NIM 120113472. Halo, perkenalkan nama saya Niputu Depasati Aining Tias dengan NIM 120113475. Hai, jadi yang pertama di sini kalian udah tahu belum sih apa itu alternative dispute resolution? Kalau belum tahu, yuk dengerin penjelasannya. Alternative dispute resolution yang di dalam bahasa Indonesia disebut penyelesaian sengketa alternatif. Terdiri dari 3 buah kata jadian, yaitu penyelesaian, sengketa, dan alternatif. Kata perselisihan berasal dari kata dasar selisih yang mendapat awalan per dan akhiran an. Secara etimologis, kata selisih berarti beda, sedangkan perselisihan berarti pertentangan, perbantahan, dan percekcokan. Roni Hanitijo Sumitro menulis bahwa yang dimaksud dengan konflik adalah situasi atau keadaan di mana dua orang atau lebih pihak-pihak memperjuangkan tujuan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan, dan di mana tiap-tiap pihak mencoba untuk meyakinkan pihak lain mengenai kebenaran tujuan sendiri. Jadi di sini saya akan melanjutkan, yaitu dari pengertian konflik di atas, maka dapat ditarik unsur dari konflik atau perselisihan adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, adanya beberapa pihak atau 2 orang atau lebih. Yang kedua, para pihak tersebut mempunyai tujuan yang tidak dapat dipersatukan. Dan yang ketiga, masing-masing saling meyakinkan akan kebenaran tujuannya sendiri. Oke. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang dasar hukum penyelesaian sengketa di Indonesia. Dasar hukum penyelesaian sengketa di Indonesia pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-undang ini mencabut ketentuan pasal 615 Reglement Acara Perdata atau Reglement of Referendum 1974 nomor 52, pasal 377 Reglement Indonesia diperbarui atau Het Herzien Indonesia Reglement 1941 nomor 44 dan pasal 705 Reglement Acara untuk Luar Jawa dan Madura. Alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang dikehendaki para pihak, yang ini dapat dilakukan dengan 6 cara. Yang pertama itu ada konsultasi, yang kedua ada negosiasi, yang ketiga ada mediasi, yang keempat ada konsiliasi, yang kelima ada penilaian ahli, dan yang terakhir ada arbitrase. Ini itu termasuk ke dalam pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Teman-teman sudah tahu apa itu konsultasi dan negosiasi? Baik, konsultasi. Konsultasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak ditemukan rumusan atau penjelasan mengenai arti konsultasi. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal dengan suatu pihak tertentu, disebut klien, disebut dengan pihak lain. Baik, selanjutnya negosiasi. Negosiasi diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang harmonis dan kreatif. Apa sih mediasi dan konsiliasi itu? Kalau belum tahu, yuk kita simak. Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral atau bisa disebut dengan mediator, guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Oke, selanjutnya ada konsiliasi. Konsiliasi sebagai upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati oleh para pihak. Sebelumnya, teman-teman pada tahu nggak sih apa itu penilaian ahli dan arbitrase? Penilaian ahli merupakan salah satu pola yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perdata. Ahli adalah pihak ketiga yang memiliki pengetahuan tentang ruang lingkup sengketa yang dihadapi para pihak atau oleh salah satu pihak.
Oke, terakhir ada arbitrase pasal 1 UU nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Oke, jadi kesimpulannya itu penyelesaian sengketa melalui arbitrase dewasa ini semakin diminati di Indonesia. Akibat dari globalisasi, pihak-pihak yang bersengketa dalam proses arbitrase tidak hanya pihak yang berasal dari Indonesia, namun juga melibatkan pihak-pihak internasional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan penjelasan yang menyeluruh dan komprehensif mengenai ketentuan yang mengatur tentang bentuk perjanjian arbitrase.